Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, di sini saya kembali akan berbagi video mengenai pembahasan contoh soal skolastik sebagai persiapan untuk masuk tes perguruan tinggi negeri tahun 2023. Sekedar mengingatkan kembali bahwa di tahun 2023 nanti hanya ada tes skolastik ya, yang akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Pada video sebelumnya saya sudah mengupload atau membahas 3 video, yakni 2 untuk contoh soal potensi kognitif dan 1 untuk contoh soal penalaran matematika. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal literasi dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke bentuk soalnya. Biasanya untuk soal literasi dalam bahasa Indonesia ini, untuk satu wacana atau infografis itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Di sini saya ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6 pertanyaan ya dari satu wacana saja. Kita akan menelaah terlebih dahulu untuk infografisnya, kemudian kita akan baca wacananya, isinya apa. Di sini ada 2 wacana, ada wacana 1, ada wacana 2. Wacana 1, ini judulnya mengenai pekerjaan yang paling cocok untuk milenial. Di sini ada gambar, gambarnya ada 6, ada teknisi komputer, desain grafis, analis investasi perbankan, account eksekutif, pengelola media sosial, dan content writer. Kita akan baca di sini. Sebenarnya untuk trik menjawab atau menyelesaikan soal-soal literasi dalam bahasa Indonesia ini, kita bisa baca di sini ya, pertanyaannya apa, lalu kita menuju ke wacana mengenai pertanyaan yang ditanyakan di dalam soal ini apa. Ataupun kita bisa membaca sekaligus wacana 1, kemudian wacana 2, lalu kita memahami, sehingga nanti untuk beberapa pertanyaannya kita tidak perlu lagi membaca atau menelaah wacana ataupun infografis yang ada di sini ya. Sekali menelaah, bisa digunakan untuk beberapa pertanyaan. Artinya, mana yang kita kehendaki untuk menyelesaikan soal-soal literasi dalam bahasa Indonesia ini. Untuk soal yang pertama, ketik jawabanmu. Berarti ini adalah soal uraian ya. Alif, Udin, dan Aisyah memiliki opininya masing-masing yang berbeda tentang preferensi pekerjaan menurut mereka. Apakah yang menjadi poin utama dari opini mereka tentang pekerjaan? Kalau kita lihat pertanyaan di sini, ini mengenai opini dari 3 orang, yakni Alif, Udin, dan Aisyah. Di wacana 1, itu tidak ada opini dari ketiga orang tersebut. Artinya kita buka di sini di wacana 2 ya. Nah, ini mengenai opini generasi milenial terhadap pekerjaan. Yang pertama, opini Alif. Menurutku, pekerjaan yang paling cocok untuk generasi milenial adalah menjadi software engineer dan desainer grafis. Kita tahu bahwa sekarang adalah era digital. Bidang apapun menggunakan aplikasi komputer. Menjadi software engineer maupun desain grafis tidak perlu setiap hari ngantor dari pagi sampai sore. Waktu yang fleksibel dan penuh tantangan akan membuat hidup para milenial lebih bermakna. Kemudian opini Udin, pekerjaan yang paling cocok untuk para milenial menurutku adalah analis investasi perbankan dan analis bisnis. Bisnis dan perbankan adalah penyangga perekonomian masyarakat yang tidak ada matinya. Anak-anak muda akan memiliki andil besar jika menekuni bidang ini. Pekerjaan ini juga memungkinkan koneksi di semua negara. Jadi, bekerja bisa dilakukan sekalian jalan-jalan ke luar kota maupun ke luar negeri.
Yang terakhir, opini Aisyah. Anak milenial cocoknya bekerja yang bikin happy, gak pusing, bisa sambil santai. Apa itu? Pengelola media sosial dan penulis konten adalah jawabnya. Pekerjaan ini bisa dilakukan sambil ngopi di kafe, tiduran di kamar, jalan-jalan, ataupun nongkrong di mana. Selain itu, ada kepuasan batin jika sudah berkarya semacam tulisan ataupun video. Opini atau pendapatnya memang di sini berbeda-beda ya mengenai preferensi pekerjaan. Tetapi, apakah yang menjadi poin utama dari opini mereka tentang pekerjaan? Kalau kita telaah dari ketiga opini ini, kesimpulannya adalah kerjaan yang cocok bagi mereka itu adalah yang tidak terikat. Bisa kita ketikkan di sini, bekerja tidak harus di dalam kantor. Kemudian fleksibel dan happy. Untuk bentuk soal uraian yang seperti ini, sistem sudah mempunyai kunci soal yang bentuknya berupa kata kunci. Artinya, ketika kita mengetikkan jawaban di sini, kemudian ada kata kunci yang masuk, maka itu akan menjadi penilaian dari sistem tersebut ya. Kemudian kita lanjut ke soal bagian kedua. Ini merupakan bentuk soal pilihan ganda. Ini 1, 2, 3, 4, 5 pilihannya ya. Ini biasanya bentuknya bulat-bulat seperti ini. Oke, kita langsung baca saja pertanyaannya. Menurutmu, pernyataan yang tepat untuk menjelaskan kesesuaian ilustrasi dalam menyampaikan topik tentang pekerjaan yang cocok untuk milenial adalah, tadi sudah kita baca, tinggal kita baca saja ya. Di sini pilihannya apa saja. Warna ilustrasi tidak berkaitan dengan pekerjaan milenial, tetapi contoh pekerjaan tergambar dengan baik. Ingat, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, menurutmu pernyataan yang tepat untuk menjelaskan kesesuaian ilustrasi dalam menyampaikan topik tentang pekerjaan yang cocok untuk milenial. Artinya di sini apakah pernyataannya tepat, baik dari segi gambar di sini ya, ataupun wacana dalam menyampaikan topik tentang pekerjaan yang cocok untuk milenial. Kalau mengenai warna, saya rasa ini tidak terlalu mempengaruhi ya. Warna apapun ini bisa cocok-cocok saja. Jadi ini belum tepat. Kemudian tata letaknya kurang bagus dan proporsional walaupun contoh pekerjaan sudah mewakili wacana satu. Ini tata letaknya sudah bagus ya. Kemudian tulisan sangat jelas dan terbaca dengan tata letak gambar yang proporsional karena semua ruang terisi. Jadi kalau pernyataan sepertinya ini ya. Kemudian yang lain ini, contoh-contoh pekerjaan yang ditampilkan tidak menggambarkan maksud dari tema pekerjaan milenial. Tidak juga, ini sudah menggambarkan ya. Kemudian yang terakhir, contoh pekerjaan kurang lengkap tetapi tata letak gambar sudah proporsional karena semua ruang terisi. Jadi menurut saya karena yang diminta adalah pernyataan, maka yang tepat adalah yang ketiga ini ya. Oke, kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Klik pada beberapa pilihan jawaban. Berarti ini bentuk soal pilihan ganda kompleks yang jawabannya bisa lebih dari satu. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi milenial memang dikenal dengan pola hidup yang praktis dan lebih modern. Hal ini tercermin pada opini generasi milenial pada wacana 2. Tadi sudah kita baca. Berilah tanda centang, checklist seperti ini, pada setiap pernyataan yang benar. Milenial banyak yang lebih tertarik pada pekerjaan konvensional dengan kestabilan pendapatan. Ini jelas tidak ya. Pekerjaan konvensional itu contohnya ya harus seperti ngantor terus-menerus, kemudian pendapatannya stabil tiap bulan. Ini justru tidak disukai oleh milenial. Milenial tidak menyukai birokrasi yang menghambat pengambilan keputusan yang seharusnya cepat. Nah, jadi ini jelas ya, mereka bekerjanya tidak terikat. Milenial lebih bergantung pada teknologi mobile dalam menunjang fleksibilitas pekerjaannya. Ini jelas. Nah, jadi pekerjaan bisa dilakukan secara jarak jauh ya. Artinya teknologi memang sangat diperlukan sekali.
Milenial memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih loyal dalam pembagian tugas kerja. Di sini artinya tergantung sumber daya masing-masing. Kalau sumber dayanya di bagian teknisi komputer, maka ya tugasnya, pembagian tugas kerjanya disesuaikan dengan teknisi komputer tersebut. Artinya ini benar ya, tergantung skill dari milenial itu masing-masing. Kemudian terakhir, milenial tidak ingin merasa terikat pada tempat kerja tertentu dalam menjalankan pekerjaannya. Ini jelas benar. Lanjut ke bentuk soal berikutnya. Klik pada beberapa pilihan jawaban. Ini masih bentuk pilihan soal pilihan ganda kompleks. Apa saja yang membuat jenis pekerjaan di era generasi milenial berbeda dengan generasi sebelumnya? Generasi milenial tidak suka bekerja di dalam kantor. Tidak ada mengatakan di wacana ini bahwa generasi milenial tidak suka bekerja di dalam kantor. Tetapi di sini tidak selamanya di kantor. Berarti ini tidak mewakili ya. Karena generasi milenial kadang di kantor, kadang tidak. Generasi milenial tidak mengenal pekerjaan konvensional. Jelas. Karena pekerjaan konvensional itu contohnya harus di kantor terus ya. Gaya hidup generasi milenial susah diikuti oleh generasi sebelumnya. Ini belum tentu, di wacana tidak ada. Gaya hidup generasi milenial saat ini lebih suka nomaden, berpindah-pindah. Benar? Generasi milenial memiliki pola hidup yang praktis dan lebih modern. Ini benar juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Klik pada satu pilihan jawaban. Ini pilihan ganda. Tenaga pengelola media sosial adalah salah satu jenis pekerjaan yang diminati generasi milenial. Informasi yang mendukung pernyataan tersebut adalah kita cari di sini di wacana yang membahas mengenai pengelola media sosial. Berarti ada di wacana 1. Oke, ini ada nomor 6 ya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga untuk mengisi sebagai pengelola media sosial, media spesialis. Maklum saja, bukan hanya orang pribadi, perusahaan pun butuh dikenal di kalangan netizen. Media sosial merupakan alat yang cukup efektif dan efisien untuk itu. Jenis pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja, tidak harus kantor. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Pekerjaan ini penuh dengan tantangan dan penghasilan yang cukup menjanjikan. Tidak ada keterangan di wacananya. Bekerja sebagai tenaga pengelola media sosial mempermudah peningkatan jenjang karir. Tidak ada juga. Pekerjaan ini memberikan penghasilan tinggi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Ini tidak ada juga ya di wacana tadi. Pekerjaan ini sangat menarik dan memberikan penghasilan yang cukup tinggi. Tidak ada juga. Jenis pekerjaan ini bisa dilakukan di mana saja tanpa mengharuskan bekerja di kantor. Tepat sekali. Jadi inilah jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Klik pada beberapa pilihan jawaban. Ini bentuk soal pilihan ganda kompleks. Sesuai dengan informasi pada wacana 1, terdapat 8 pekerjaan yang banyak dibutuhkan dan cocok untuk para milenial setelah lulus kuliah. Kesimpulan mana saja yang sesuai dengan opini kaum milenial pada wacana 2? Berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Tadi sudah kita baca di wacana 2, informasinya ada di wacana 1. Pekerjaan sebagai software engineer, teknisi komputer, pengelola media sosial, dan content writer, penulis konten, dapat dilakukan secara kerja lepas. Ini benar ya, tidak terikat. Pekerjaan sebagai asisten perencanaan media, pengelola media sosial, dan analisis bisnis menjanjikan penghasilan yang cukup besar. Kita baca terlebih dahulu mengenai asisten perencanaan media, pengelola media sosial, dan analis bisnis. Apakah di sini ada membahas mengenai penghasilan? Ini asisten perencanaan media. Asisten perencanaan media juga menjadi awal karir yang baik dan sangat menantang, terutama bagi milenial yang suka melakukan penelitian dan analisis. Kemudian pengelola media sosial, ini nanti tadi sudah kita baca ya, tidak ada juga yang membahas mengenai penghasilan. Kemudian analis bisnis, bukan hanya menarik, pekerjaan menjadi analis bisnis tentu menjanjikan penghasilan yang cukup besar.
Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti sekarang ini, berbagai peluang usaha juga mudah didirikan. Kebutuhan akan keterampilan dari seorang analis bisnis ini sangat dibutuhkan banyak perusahaan. Nah, di sini hanya di analis bisnis yang membahas mengenai penghasilan. Ini hanya analis bisnis saja ya. Yang dua ini tidak ada. Asisten perencanaan media, kemudian pengelola media sosial tidak ada membahas mengenai penghasilan. Oke, ke bagian selanjutnya. Pekerjaan sebagai desainer grafis, akun eksekutif, dan analis investasi perbankan lebih menuntut kemampuan penguasaan teknologi. Ini jelas sekali ya, karena ada desainer grafis, ini tentunya memerlukan teknologi akun eksekutif juga. Ini analis investasi juga. Kemudian pekerjaan sebagai desainer grafis, pengelola media sosial, dan content writer, penulis konten merupakan pekerjaan yang tidak terikat tempat dan waktu. Ini jelas. Ini ya, jadi desain grafis bisa kapanpun, dimanapun. Pengelola media sosial juga, penulis konten juga. Kemudian yang terakhir, pekerjaan sebagai analis investasi perbankan, akun eksekutif, pencari klien atau pelanggan, dan asisten perencanaan media berpeluang besar bekerja di kancah internasional. Di dalam wacana ini tidak ada ya yang menyebutkan bahwa berpeluang besar bekerja di kancah internasional. Jadi di sini jawabannya cuma 3. Oke, inilah kurang lebih 6 contoh bentuk soal literasi dalam bahasa Indonesia. Apabila ada pertanyaan, saran, kritik, atau koreksi, silahkan langsung saja cantumkan di kolom komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.